Perkenalkan, saya Teresia Ade Rismawati dengan NIM 1982510 akan mempresentasikan hasil karya tulis dengan judul Dampak Jenis Daun di Lingkungan ITB Jatinangor terhadap ekoprint kain katun. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Yani Suryani SSM Hum selaku dosen pengampu kelas K06 dan tugas ini ditujukan sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Dunia tekstil saat ini menghadapi tantangan besar terkait isu lingkungan, terutama akibat limbah pewarna sintetis yang sulit terurai dan beresiko bagi kesehatan manusia. Sebagai alternatif, teknik ekoprint muncul sebagai inovasi pewarnaan kain yang memanfaatkan pigmen alami dari tumbuhan. Lalu, mengapa ITB Jatinangor? Kami melihat bahwa kawasan kampus ini memiliki kekayaan biodiversitas yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk kebutuhan industri kreatif hijau. Penelitian ini diharapkan berusaha untuk menjembatani potensi alam tersebut dengan teknik produksi tekstil yang ramah lingkungan. Terdapat 3 pilar permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian ini. Yang pertama, bagaimana signifikansi perbedaan jenis daun terhadap output warna yang dihasilkan pada media kain katun. Dan yang kedua, bagaimana setiap jenis daun menunjukkan karakteristik yang berbeda dalam hal intensitas pigmen dan ketahanan warnanya pasca pencucian. Dan yang ketiga, sejauh mana flora di ITB Jatinangor dapat ditransformasikan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi sekaligus mempertahankan prinsip ramah lingkungan. Tujuan penelitian ini sangat spesifik, yaitu yang pertama, menguraikan secara detail pengaruh morfologi dan jenis daun terhadap hasil warna. Yang kedua, menjabarkan variasi intensitas serta daya tahan warna dari masing-masing spesimen daun yang diuji. Yang ketiga, memberikan rekomendasi pemanfaatan vegetasi di lingkungan ITB Jatinangor sebagai bahan baku produk sustainable fashion yang bernilai guna tinggi. Dalam memulai penelitian ini, kami mengajukan 3 asumsi awal. Yang pertama, keberadaan senyawa tanin pada daun diprediksi menjadi faktor penentu utama ketajaman motif yang terbentuk. Yang kedua, daun dengan konsentrasi tanin tinggi akan menghasilkan saturasi warna yang lebih pekat dan solid. Dan yang ketiga, penggunaan kain katun sebagai media serat alami akan memberikan daya serap pigmen yang paling optimal dibandingkan serat lainnya melalui pemanfaatan zat murdan. Secara teoritis, ekoprint adalah teknik kontak langsung di mana pigmen tanaman berpindah ke serat kain melalui perlakuan panas dan tekanan. Berbeda dengan pewarnaan celup, ekoprint menghasilkan detail bentuk yang presisi. Teknik ini tidak hanya mengedepankan aspek estetika saja, tapi juga etika lingkungan karena meniadakan penggunaan bahan kimia berbahaya yang umum ditemukan pada pewarna buatan. Eksperimen ini menggunakan perangkat yang sistematis. Instrumen utama meliputi panci pengukus untuk proses fiksasi suhu, kain blanket sebagai penghantar warna, dan tali pengikat untuk memastikan tekanan yang merata. Untuk bahan kimia penunjang, kami menggunakan tawas, soda kue, dan cuka sebagai zat mordant untuk mengunci warna. Sementara itu, bahan organik utamanya adalah spesimen daun dari ITB Jatinangor, serta kayu secang dan daun miana sebagai pemberi aksen warna latar. Proses pembuatan ekoprint dilakukan melalui 4 tahap utama. Yang pertama, scouring, yaitu penghilangan lapisan lilin atau kotoran industri pada kain agar serat siap menerima warna. Yang kedua, mordant, yaitu perendaman kain dalam larutan mineral untuk memperkuat ikatan antara serat kain dan pigmen alami. Yang ketiga, ekstraksi dan penataan, yaitu penataan daun di atas kain sesuai komposisi desain. Yang keempat, yaitu pengukusan, tahap akhir di mana suhu panas membantu proses transfer pigmen secara permanen dari daun ke serat kain. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis eksperimen langsung. Kami menetapkan 3 jenis variabel. Yang pertama, variabel bebas berupa jenis daun yang dikategorikan berdasarkan kadar tanin. Yang kedua, variabel terikat berupa kualitas warna dan variabel terkontrol seperti jenis kain dan durasi pemanasan. Data kami kumpulkan melalui observasi langsung di ITB Jatinangor dan uji coba di Laboratorium Politeknik Negeri Bandung pada 28 November 2025. Berdasarkan analisis hasil eksperimen, kami menemukan beberapa pola yang menarik, yaitu
Daun dengan kadar tanin tinggi seperti daun jati atau ketapang menghasilkan warna yang cenderung gelap, tajam, dan memiliki ketahanan luntur yang sangat baik. Sebaliknya, daun dengan kadar tanin rendah mampu menghasilkan warna-warna cerah dan motif yang detail. Namun, secara kualitas ketahanan warna, mereka memerlukan proses mordant yang lebih kuat agar tidak cepat pudar. Eksperimen ini membuktikan bahwa diversitas tanaman di ITB Jatinangor sangat kompatibel untuk teknik ekoprint, menghasilkan produk yang eksklusif karena setiap helai kain memiliki keunikan motif yang mustahil direplikasi secara massal. Sebagai kesimpulan, perbedaan karakteristik biologis setiap daun di ITB Jatinangor memberikan dampak langsung terhadap kualitas visual dan durabilitas produk ekoprint. Dan sebagai saran saya merekomendasikan adanya kajian lanjutan mengenai teknik mordant dingin untuk menghemat energi, serta analisis kimiawi yang lebih mendalam terhadap jenis-jenis daun lain di kawasan ITB Jatinangor, sehingga untuk memperluas palet warna alami yang tersedia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah kata dan perbuatan yang saya lakukan selama presentasi video ini. Saya, Teresia Ade Rismawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.